Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun datar. Nah, pada bagian ini terdiri dari bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu bangun datar geometri. Jadi bangun datar geometri itu adalah suatu bentuk geometris yang terdiri dari dua dimensi atau hanya sekedar memiliki luas, namun tidak memiliki volume. Nah, contohnya itu seperti segi empat, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Nah, baiklah langsung saja kita ke pembahasan mengenai penjelasan sifat-sifat bangun datar geometri. Saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat bangun datar persegi. Seperti yang kita ketahui sendiri, bangun datar persegi adalah bangun datar dua dimensi yang memiliki 4 sisi atau 4 tusuk yang sama panjang dan memiliki 4 buah sudut siku atau yang bernilai 90 derajat. Baiklah, langsung saja pada sifat persegi yang pertama, yaitu persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, seperti persegi ini. Persegi A, B, C, D. Semua sisinya sama panjang, yaitu 14 cm. Baik sisi AB memiliki sisi 14 cm, sisi BC memiliki sisi panjang sisi 14 cm, sisi CD memiliki sisi 14 cm, dan sisi BA memiliki panjang sisi 14 cm. Baiklah, selanjutnya pada sifat-sifat persegi yang kedua, yaitu memiliki 4 sudut siku atau yang besarnya 90 derajat. Seperti bangun persegi A, B, C, D ini memiliki masing-masing sudut siku yang besarnya 90 derajat. Baik itu sudut A memiliki sudut 90 derajat, sudut B memiliki sudut 90 derajat, sudut C memiliki sudut 90 derajat, dan sudut D memiliki sudut besar sudut 90 derajat. Kemudian untuk sifat-sifat persegi yang ketiga adalah persegi memiliki 4 simetri, baik itu simetri putar maupun simetri lipat. Berikut ini adalah simetri lipat maupun simetri putar pada persegi. Untuk simetri lipat pada persegi seperti ini, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sehingga bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Kemudian untuk simetri putar pada persegi, perhatikan titik putar ini dan kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Jadi simetri putar pada persegi ada 4. Sifat-sifat persegi yang keempat yaitu persegi memiliki diagonal yang saling berpotongan dan tegak lurus dan saling membagi dua. Diagonal pada persegi ada 2. Pertama diagonal 1 dan yang kedua adalah diagonal 2 yang saling berpotongan dan tegak lurus, yang masing-masing membagi 2 bagian. Seperti diagonal pertama membagi 2 bagian ini dan bagian ini. Kemudian untuk diagonal yang kedua membagi 2 bagian ini dan bagian ini. Kemudian sifat-sifat persegi yang kelima atau sifat-sifat persegi yang terakhir, yaitu persegi dapat menempati bingkainya dengan beberapa cara. Di sini saya memiliki bangun persegi dengan 2 warna sisi yang berbeda. Yang pertama sisi berwarna merah dan yang kedua sisi berwarna kuning. Di sini ada sisi A, B, C, D dengan sisi berwarna merah dan persegi A, B, C, D dengan sisi yang berwarna kuning. Kemudian kita akan bersihkan dengan sisi yang berwarna merah terlebih dahulu. Untuk sama-sama 1, 2, 3,
pada persegi ABCD yang sisi berwarna merah menempati bingkainya dengan 4 cara. Kemudian kita akan coba lagi pada persegi dengan sisi yang berwarna kuning. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi dengan sisi yang berwarna merah dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sedangkan sisi yang berwarna kuning juga dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Sehingga bangun datar persegi dengan kedua sisinya yang berwarna merah maupun berwarna kuning dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari persegi panjang. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 titik yang tidak segaris dan saling menghubungkan. Selanjutnya sifat-sifat dari persegi panjang tersebut. Yang pertama, sisi yang berhadapan sama panjang. Baiklah, dapat kita lihat di sini, sisi AB berhadapan sama panjang dengan sisi DC. Begitu pula sebaliknya, sisi AD berhadapan sama panjang dengan sisi BC. Sifat yang kedua yaitu keempat sudutnya berbentuk siku-siku. Dapat kita lihat bersama di sini. Dan juga besarnya 90 derajat. Sifat yang ketiga yaitu memiliki dua sumbu simetri, yaitu yang pertama dan yang kedua. Sehingga persegi panjang dapat membentuk menjadi dua bagian yang simetris. Sehingga persegi panjang dapat membentuk menjadi dua bagian yang simetris, yaitu yang pertama dan kedua. Sifat yang keempat yaitu diagonalnya saling membagi dua sama panjang, yaitu garis lurus diagonal A, C, dan garis lurus diagonal B, D. Dan sifat yang kelima yaitu dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Cara pertama yaitu dengan cara disimpan. Seperti apa? Sehingga A, B, C, D tetap pada posisinya. Cara kedua yaitu dengan cara diputar setengah putaran. Bagaimana? Yaitu seperti ini. Sehingga posisi A akan berada di posisi C dan posisi B akan berada di posisi D. Cara yang ketiga yaitu dibalik menurut sumbu vertikal. Bagaimana? Yaitu seperti ini. Karena sumbunya berada di tengah, dibaliknya seperti ini. Cara yang keempat yaitu dengan cara putar menurut sumbu horizontal. Ya, karena sumbu horizontal ada di sini, maka diputarnya seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat segitiga. Jadi, segitiga ini ada berbagai macam, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembara. Nah, di sini yang kita bahas terlebih dahulu yaitu segitiga sama sisi. Nah, sifat-sifat segitiga sama sisi ini yaitu memiliki ketiga sisi yang sama panjang. Nah, ketiga sisi yang sama panjang itu dikenal dengan A ke B, B ke C, dan A ke C. Jadi ketiga sisi ini sama panjang dan memiliki ketiga sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Nah, terus yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi CE dan sisi DE, dan memiliki dua sudut yang sama besar, yaitu sudut C dan sudut D. Terus yang ketiga segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki dua sisi yang tegak lurus, yaitu sisi EG dan sisi EF, dan memiliki satu sudut siku-siku yaitu sudut E. Terus yang terakhir yaitu segitiga sembarang. Nah, segitiga sembarang ini tidak memiliki
yang tidak memiliki sisi dan tidak memiliki sudut yang sama besar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah jajar genjang. Selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu jajar genjang. Jajar genjang adalah sebuah bangun datar yang memiliki dua dimensi yang tersusun oleh dua pasang sisi yang sama panjang dan sejajar. Contohnya itu jajar genjang memiliki dua sisi yang sama panjang dan sejajar. Contohnya dua itu adalah sudutnya itu berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya itu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sudutnya itu semuanya berjumlah 360 derajat. Yang ketiga itu diagonalnya itu membagi dua sama panjang. Contohnya itu A ke C, D ke B. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal, yaitu mengetahui luas jajar genjang ABCD. Kita harus tahu dulu luasnya itu 10 cm, tingginya itu 5 cm. Kita bisa mencari dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan rumus luas jajar genjang pendekatan segitiga. Rumusnya itu sama dengan 2 kali 1/2 dikali alas dikali tinggi. Sedangkan yang kedua itu luas jajar genjang sendiri, yaitu alas dikali tinggi. Untuk luas mencari luas jajar genjang menggunakan pendekatan segitiga, kita langsung saja, yaitu 2/2 dikali 10 dikali 5, hasilnya itu sama dengan 50 cm. Sedangkan yang cara pendekatan luas jajar genjang kedua itu alas dikali tinggi, langsung saja 10 dikali 5 sama dengan 50 cm. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium adalah bangun datar yang dibentuk oleh 4 titik sudut dan 2 sisi yang berhadapan sejajar. Ada 3 jenis trapesium yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki memiliki sisi yang sejajar dan memiliki sepasang sisi yang sama panjang, serta memiliki sudut yang sama besar. Selanjutnya yaitu trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku memiliki 2 buah sudut siku-siku yang besarnya sekitar 90 derajat, memiliki 1 sudut tumpul dan 1 sudut lancip. Nah, yang terakhir yaitu trapesium sembarang. Trapesium sembarang memiliki 4 sudut yang besarnya berbeda-beda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dari belah ketupat. Sebelum saya menjelaskan sifat-sifat dari belah ketupat, saya akan menjelaskan dulu apa itu belah ketupat. Belah ketupat adalah bagian datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Selanjutnya, sifat-sifat dari belah ketupat. Sifat-sifat dari belah ketupat. Yang pertama yaitu keempat sisinya sama panjang. Bisa dilihat di sini, yaitu sisi AB, BC, CD, dan juga DA. Dan yang kedua yaitu memiliki 2 pasang sudut yang berhadapan dan sama besar. Contohnya yaitu sudut ABC berhadapan sama besar dengan sudut ADC, dan sudut BAD berhadapan sama besar dengan sudut BCD. Dan sifat yang ketiga yaitu diagonal yang saling tegak lurus. Yang dimaksud diagonal di sini yaitu garis lurus diagonal A ke C dan garis lurus diagonal D ke B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang layang-layang. Layang-layang adalah sudut turunan dari segi 4 yang mempunyai ciri khusus, 2 sisi yang membentuk sudut sama panjang, dan besaran sudut yang saling berhadapan sama besar. Sifat-sifat layang-layang yang pertama sepasang sisinya sama panjang, dan yang kedua sepasang sudut yang berhadapan sama besar, dan setelah itu diagonalnya berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri atau sifat lingkaran. Nah, ciri-ciri atau sifat lingkaran yang akan saya jelaskan terdapat 5 macam, yaitu yang pertama, lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup. Yang
kedua, memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Yang ketiga, memiliki simetri putar yang tak terhingga. Yang keempat, lingkaran memiliki jari-jari dan diameter. Yang kelima, lingkaran tidak memiliki sudut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup. Kita bisa lihat contoh pada bagian di sini. Dikatakan sebuah lingkaran jika kurva tersebut tertutup, seperti contoh yang sudah saya buat di sini. Nah, jika kurva tidak tertutup seperti ini, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai lingkaran. Yang kedua adalah lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Seperti kita ketahui, simetri lipat adalah suatu bangun datar yang dapat dilipat menjadi dua bagian yang masing-masing bagian sama besar. Apabila kita melipat pada bagian tengah yang melewati titik garis bagian tengah lingkaran, maka dapat dikatakan garis tersebut yaitu sumbu simetrinya. Sehingga lingkaran memiliki simetri lipat yang tak terhingga. Kita bisa lihat pada garis-garis yang telah saya buat di sini. Yang ketiga yaitu lingkaran memiliki simetri putar yang tak terhingga. Kita bisa lihat pada gambar bagian di sini. Perhatikan titik hitam yang di atas. Jika lingkaran diputar dengan derajat berapapun, seperti pada contoh di sini, maka akan tetap menghasilkan pola yang sama seperti sebelum diputar. Sehingga dikatakan lingkaran memiliki simetri putar yang tak terhingga. Ciri-ciri yang keempat yaitu yang tidak dimiliki oleh bangun datar lainnya, yaitu lingkaran memiliki jari-jari dan diameter. Jari-jari atau radius sebuah lingkaran adalah sebuah garis yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dan lingkaran itu sendiri. Kita bisa lihat pada gambar bagian ini, di mana sebuah garis dari titik pusat lingkaran terhubung dengan titik lingkaran itu sendiri. Sedangkan diameter itu sendiri adalah suatu segmen garis lurus yang melintasi titik pusat lingkaran yang menghubungkan dua titik dari lingkaran tersebut. Dan yang terakhir atau yang kelima, lingkaran tidak memiliki sudut. Kita bisa lihat pada contoh bagian sini, di mana lingkaran ini tidak memiliki sudut. Baik, itulah tadi sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar. Dalam matematika terdapat berbagai macam sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar, seperti sifat-sifat persegi panjang, persegi, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan oleh teman-teman saya di video sebelumnya. Sekian video dari kami, dan besar harapan kami semoga dengan adanya video pembelajaran ini dapat memudahkan teman-teman untuk memahami apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar. Saya mewakili teman-teman saya memohon maaf apabila ada salah kata yang sudah kami ucapkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.